Selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Mizalina Filipina Rasuri di podcast Suara Harmoni Ruang Dialog Lintas Iman dan Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, harmoni sakral, agama dan Pancasila berdampingan. Bersama kita hadir Bapak perwakilan dari Gereja Perbuatan. Selamat diri Bapak. Ya, selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Justinus Suni Pratomo. Saya seorang katekis atau boleh dikatakan sebagai guru agama yang ditugaskan oleh Keuskupan Agung Semarang untuk mendampingi paroki Perbuatan. Dan saya juga mendapat tugas utama menjadi sekretaris di kantor Kepikipan Surakarta. Itu perkenalan singkat saya, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya, salam Pancasila. Baik teman-teman, kita akan mengulik nih, gimana sih pandangan Gereja Katolik terhadap Pancasila? Kita akan berbicara tentang Pancasila, Bapak. Iya, gimana Mbak? Pertanyaan pertama ya Bapak, bagaimana Gereja Katolik memandang Pancasila sebagai dasar negara? Gereja Katolik itu gereja yang tumbuh dan berkembang secara universal. Dan gereja Katolik menanamkan yang namanya rasa persaudaraan dengan siapapun, dengan cinta kasih. Gereja Katolik yang universal itu tumbuh dan berkembang di negara kita, negara Indonesia. Dan gereja Katolik mengakui bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Jadi gereja Katolik menerima penuh dasar-dasar atau fundamental atau fondasi Pancasila sebagai dasar negara. Begitu, Mbak. Baik. Menurut Bapak, apa makna sakral dari Pancasila dalam kehidupan beragama di Indonesia ini, Bapak? Jelas, Pancasila itu sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan gereja Katolik menekankan bahwa Allah lah yang menjadi sumber kehidupan, Allah lah yang menjadikan kita sebagai manusia. Maka Allah itu kita sebut juga sebagai Allah yang Maha Esa. Dia yang mempunyai semuanya dan dialah yang mengatur ini semua. Dan itu sudah tercantum, terlandaskan di dalam sila pertama. Dan itu menjadi pedoman kita semua sebagai bangsa Indonesia yang mengakui bahwa kita ini semua ciptaan Tuhan. Dan pribadi saya mengatakan bahwa memang kita ini berbeda jalan. Ada jalan dari Katolik, ada jalan dari Islam, ada jalan dari Buddha, ada jalan dari Hindu. Tapi tujuannya sama. Apa itu? Tuhan. Dan dalam yang jalan berbeda itu kita diarahkan, disatukan, disangoni dalam bahasa Jawa. Itu dibekali dengan yang namanya Pancasila dengan sila pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat apa Mbak sila kedua? Ayo, Anda sendiri saja yang sebagai seorang mahasiswa tidak. Oh, Bapak ngeblank. Apa? Ayo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, gereja Katolik itu punya hukum utama dan terutama. Pertama, gereja Katolik mengajarkan begini: kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu dan dengan segenap akal budimu. Ingat, kembali lagi ke sila pertama. Dan kasihlah sesama manusia seperti Yesus mengatakan, seperti aku telah mengasihi kamu. Gereja Katolik harus menghargai. Gereja Katolik harus mengangkat martabat manusia dan harus memelihara martabat itu.
Dan gereja Katolik itu dari dulu sampai sekarang ingin sekali bahwa kita sebagai manusia punya martabat. Itu. Lalu yang ketiga, jelas persatuan. Nah, gereja Katolik punya hierarki yang satu, dari pusat sampai ke yang paling kecil, yaitu keluarga. Satu garis lurus. Dan di sana kesatuan diutamakan, bagaimana bahwa kita ini sinodal, jalan bersama. Dalam perjalanan itu kita ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada tujuan yang sama, ya, dan jalan yang sama. Walaupun tujuannya sama tapi jalannya berbeda-beda, tidak akan sampai. Beda tadi saya katakan di dalam hal beragama ya. Tapi kalau dalam berbangsa, dalam berkesatuan, kita harus satu kesatuan dalam jalan yang sama, tujuan yang sama. Apa itu? Semboyan beli kata kami. Walaupun kita berbeda-beda, tetap satu. Nah, kemudian sila keempat, permusyawaratan. Bagaimana kita itu dalam mengambil keputusan, gereja Katolik juga mengajarkan harus lungguh bareng, rembuk bareng, melaksanakan itu bareng. Duduk bareng itu ya duduk bersama, tanpa memandang siapapun, kecil, besar, miskin, kaya, duduk bareng. Ya toh? Nah, setelah duduk bareng, rembuk itu dalam bahasa Jawa, itu, kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ngerembuk, kumpul, terus bicara. Nah, kalau sudah bicara, mengambil satu keputusan, nah keputusan itu dijalankan bareng. Nah, sila ketiga dan keempat terlaksana sudah. Sila kelima, keadilan sosial. Bagaimana, tadi saya mengatakan di depan, bagaimana gereja Katolik mau menghargai martabat kita manusia, sehingga apa? Keadilan itu nampaknya kita berbagi, kita memperhatikan KLMTD. Apa itu? Kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberi kesempurnaan, kita masih lengkap. Tapi di sisi lain, banyak saudara-saudara kita yang masih miskin, tersingkir, difabel, itu kecil, perlu diperhatikan. Ya. Sehingga kenapa mereka juga akhirnya menjadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang merasa diopeni negara, diopeni awake dhewe. Ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ini menurut saya loh ya, sebagai seorang yang memang meyakini bahwa saya ini sebagai seorang Katolik. Jadi merengkuh itu sangat-sangat penting. Jangan membeda-bedakan. Kamu yang mungkin memakai tutup jilbab, yang saya harus terima. Karena itu merupakan sesuatu aturan dari agamamu dan itu tidak mengganggu. Aku harus menghargai. Ya kan begitu. Saya kira itu Mbak. Baik Bapak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak. Banyak yang beranggapan bahwa agama dan negara kadang sulit berjalan beriringan Bapak. Bagaimana pandangan Bapak soal hal ini? Memang ini agak riskan kalau saya ngomongnya. Karena kenapa? Karena agama itu kan artinya apa? Aturan yang mengatur seseorang itu supaya tidak bertengkar. Tapi justru aturan-aturan itu yang kadang-kadang dibenturkan. Kan begitu, dibenturkan. Nah, sebagai orang-orang yang sebagian yang mungkin ingin tidak ingin terjadinya
kesatuan dengan dasar Pancasila. Maka sering terjadi seperti itu. Kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam perkembangan negara kita Indonesia ini, negara kita Indonesia ini kan didirikan bukan atas ajas atau dasar sesuatu agama, tetapi negara kita ini didirikan oleh founder father kita ini dari berbagai macam suku, agama, dan itulah yang harus kita lanjutkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Kalau dikatakan agama dan dasar negara tidak berjalan bersama, ya kadang-kadang yang melakukannya saja sih sebetulnya, yang menanggapi saja. Kalau saya, kenapa sih harus seperti itu? Kita punya dasar yang sama, kalau harus menghargai satu sama lain. Saya kira itu. Baik Bapak, kita masuk ke segmen kedua, harmoni dalam kehidupan sosial. Dalam pelayanan gereja di masyarakat, bagaimana penerapan nilai Pancasila tampak dalam kegiatan gereja? Baik, di gereja Katolik itu punya yang namanya lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah kumpulan keluarga-keluarga yang sudah dipanggil untuk mengikuti Kristus, dan mereka itu dipilih. Nah, keluarga-keluarga inilah yang disebut dengan dalam bahasa Latin Ecclesia Domestica, gereja kecil. Nah, gereja kecil ini yang memang nanti ada di tengah-tengah masyarakat umum. Kami akan memberikan semacam katekesi. Katekesi itu apa? Pengajaran bahwa mereka itu harus bisa menunjukkan wajah Allah sendiri kepada sesama. Karena kami meyakini bahwa Allah yang sangat sempurna, Allah yang Maha Esa itu, kalau Dia datang dalam wujudnya, manusia tidak kuat. Maka Allah harus berinkarnasi, harus menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kami yang menjadi bagian, kami yang telah dipanggil, kami yang telah dimasukkan dalam kehidupan Yesus Kristus itu harus memancarkan, harus melakukan apa yang dilakukan Yesus Kristus. Apa itu? Dia datang untuk menyelamatkan semua orang dengan penuh kasihnya, dengan penuh perhatiannya. Bahkan dirinya sendiri dia tidak akan perhatikan. Dan itulah yang tadi saya katakan, gereja-gereja kecil ini menampakkan wajah-wajah Yesus di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kenapa? Kalau orang sudah bisa melihat karya Allah, orang sudah bisa merasakan karya Allah, otomatis orang juga akan merasa senang. Sekarang saya tanya dengan kamu damai nggak dengan saya? Damai Bapak. Kamu nyaman nggak dengan saya? Sejauh ini nyaman. Kenapa? Ya karena tidak ada konflik di antara kita Bapak. Itulah kuncinya. Dan Anda sudah mulai bisa merasakan bahwa Anda sebagai ciptaan Tuhan itu bisa merasakan Tuhan juga hadir di tengah-tengahmu lewat siapa? Nah, iya. Walaupun tugas itu sebetulnya sangat berat, ya. Sangat berat. Bagaimana saya di dalam perbedaan itu mau menerima Anda yang berbeda? Dan justru perbedaan itulah menjadi nuansa yang, kalau menurut kami, menurut saya sendiri ya, itulah karya keagungan Tuhan. Coba kamu bisa bayangkan, kalau manusia itu diciptakan Tuhan sama semua wajahnya, kayak anak kembar apa itu namanya, kembar apa ya, identik itu, bisa nggak kamu membedakan? Sulit toh? Bisa, tapi sulit kan? Iya, karena kan sama
ya. Iya, tapi justru karena kita berbeda, warna kulit, suara, itu akhirnya menjadi sesuatu yang membedakan dan keindahan yang luar biasa. Kan begitu. Nah, kita dengar azan tuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan. Bapak bisa diceritakan pengalaman nyata di mana umat Katolik berkolaborasi dengan umat agama lain dalam semangat Pancasila, Bapak? Contoh saja yang baru kita rasakan bahwa tempat ibadah kami itu berdekatan dengan sebuah masjid di Tegalharjo, dan kami saling berkunjung pada saat kami merayakan, mereka datang, merayakan hari-hari penting seperti Natal, Paskah, mereka datang. Kami pun pas hari-hari penting saudara-saudara saya Muslim, memang kami datang ke sana. Terutama kayak Lebaran, Idul Adha, itu kami datang. Untuk apa? Silaturahmi. Karena itu penting. Dan kami juga membuka diri kepada siapapun untuk menggunakan gedung-gedung yang ada di sini untuk dipakai di dalam kegiatan-kegiatan umum. Apakah itu kegiatan beragama, apakah itu kegiatan umum lainnya. Itu. Lalu dengan saya pribadi, karena kebetulan saya juga sebagai sekretaris RT di lingkungan tempat saya tinggal, ya kami berdinamika dengan baik. Dan inilah bagi saya wujud saya untuk mengamalkan Pancasila, dan saya sebagai seorang Katolik, beriman Katolik, berdinamika lah. Dinamika bahasa Indonesia apa ya? berkumpul dan berjalan atau bekerja bersama, ya, sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik, dan itulah yang harus kita lakukan. Ini kita akan masuk ke segmen di mana kita mewakili para Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya ya guys ya. Bapak, apa sih tutor buat kita para Gen Z agar harmoni antar umat? Jadi kita itu remaja juga bisa saling menjaga kerukunan antar umat dan bisa menjadi jembatan satu sama lain supaya tidak berkonflik antar agama, Bapak. Gimana itu? Begini, waktu saya SMA, kuliah, SD pun malahan, mungkin sekarang tidak ada yang namanya pendidikan moral Pancasila. Saya masih ingat sekali bahwa saya waktu kelas 1 SD itu ada yang namanya pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, bukunya ada. Dan itu sampai saya tamat SMA ya. Kemudian waktu saya masuk ke perguruan tinggi, saya itu sebelum ospek ya, itu diminta untuk mengikuti yang namanya penataran P4 itu loh. Penataran pedoman penghayatan Pancasila. Disitulah saya sebagai mungkin dikatakan orang-orang yang zaman lahir tahun-tahun 70-an ya, zaman-zaman Orde Baru, itu justru kami dididik, dilatih untuk mengamalkan Pancasila. Kalau sekarang, ini kan sudah kurang. Ya, Anda sendiri sebagai seorang mahasiswi, pernah nggak mengikuti yang namanya P4 itu? Sudah tidak ada sepertinya. Sudah tidak ada. Iya. Ini menurutmu krisis enggak? Sangat krisis. Nah, itu. Maka Anda sebagai generasi muda saat ini, ayo apa? Kita bersama-sama. Kalau perlu, Bapak Ibu dosen, bahkan mungkin pimpinan universitas diminta
ada yang namanya kegiatan bersama mendalami penghayatan pengamalan Pancasila. Oke lah, agama kita masing-masing punya salam. Ya, oke. Tapi Bok ditambahi dengan yang namanya salam Pancasila. Itu juga akhirnya akan membekas. Kalau kita tidak pernah memberikan salam, kalau kita tidak pernah memberikan sesuatu yang apa namanya ya, yang akan membekas kepada kita biasa saja toh. Kamu sudah punya pacar? Sudah punya. Ya kan? Iya. Kamu sering jumpa? Sering Bapak. Apa? Kamu berjumpa dengan pacarmu, apa yang kamu lakukan? Berbicara, jajan. Iya kan? Untuk apa? Bicara untuk apa? Komunikasi sih Bapak. Hanya komunikasi. Sama sharing. Hanya sharing. Iya. Iya kan? Nah itulah kalian. Sebetulnya yang namanya pacaran itu ngomong saling mengenal satu sama lain toh. Dan akhirnya saling bisa menghayati pengalaman hidup masing-masing dan menjadi satu. Nah, bagaimana Pancasila itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara kalau tidak pernah diajak ngomong, kalau tidak pernah disentuh, kalau tidak pernah disadari, dan kalau tidak pernah diangkat, nggak akan bisa. Kamu hanya kenal kulit-kulitnya saja, habis itu sudah selesai. Hati-hati loh pacaran ya. Nanti kamu juga harus mengenal, tapi jangan buka-bukaan. Itu akan melanggar norma, baik norma agama, norma martabat kita manusia, dan norma Pancasila. Nah, kembali lagi saya katakan, ayolah, saya akan membantu kalian kaum muda untuk sama-sama mengamalkan yang namanya Pancasila. Kenapa saya sudah dapat itu luar biasa, dan itu berbekas ke dalam kehidupan saya. Dan itu yang membawa saya sampai saat ini bisa bergaul pada siapa, bahkan kepada mereka yang kadang-kadang dalam tanda kutip menolak jasa kita. Ya kita harus sadar sebetulnya nggak bisa di frontal gitu, nggak bisa, harus pelan, ya kan? Gitu Mbak, kalau saya. Makasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Jangan bosan-bosan ya Bapak, saya tanya. Apa? Bagaimana peran pemimpin agama dalam menumbuhkan semangat toleransi dan nasionalisme menurut Bapak? Kami punya pemimpin yang namanya Bapak Uskup Monsinyur Soeharyo, kardinal, seorang kardinal di Indonesia, dan sekarang dia bertugas di Keuskupan Jakarta. Di dalam setiap pertemuan, dia selalu mengajak audiensnya bernyanyi lagu-lagu nasional yang menghantarkan, menyadarkan kami, utamanya umat Katolik, menyadarkan bahwa kowe ini masih bangsa Indonesia loh. Kowe ini harus cinta loh kalau Indonesia. Dan itu yang berberkas, itu yang peranan konkret yang saya rasakan pribadi, saya sebagai umat yang punya pimpinan mengajak saya untuk bernyanyi Rayuan Pulau Kelapa, Garuda Pancasila, ya kan? Kemudian Satu Nusa Satu Bangsa, itu kan mengarah ke sana semua. Nah, sekarang pada saat kalian misalnya katakanlah sekarang ini kan jam 10 pagi di institusi pemerintah maupun sekolah-sekolahan itu kan dikemenangkan lagu Indonesia Raya. Benar ya? Apa yang berbekas pada? Hanya rutinitas tuh? Iya. Oh, pokoknya berdiri gitu toh. Iya, untuk saat itu kan tanggapannya anak muda. iya itu. Kenapa? Karena
tidak mau bertanya, dan kadang-kadang yang kami yang tua-tua ini ya sudah, biarlah begitu. Kenapa pada saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kenapa kita tidak memegang dada kita? Ya kan? Itu kan suatu salam buat kita, bahwa apa yang kita nyanyikan, apa yang kita ucapkan itu akan kulaksanakan dengan jiwa, dengan raga. Itu yang menurut saya yang sekarang ini yang harus kita lakukan bersama. Gak usah mencari ini salahnya siapa, ini benernya siapa. Ayolah, ayo. Supaya apa? Sekali lagi, bangsa ini tetap sejahtera dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Udahlah, hindari yang namanya saling curiga, saling ngolok, ngobong. Mari kita ke dasar kita. 5 dasar, 5 sila dalam Pancasila itu diamalkan sudahlah. Ngapa toh mencari kesalahan orang? Buat cari kesalahannya dewi kan gitu ibaratnya kan gitu. Jadi itu Mbak, mari sama-sama saya mengajak Anda juga sebagai kaum Gen Z, kaum apalagi ya? Gen Alpha. Gen Alpha, terus kaum sekarang terkenal lagi yang namanya kaum strawberry ya. Nampaknya di luar bagus tapi dapat tekanan sekali terus gosok hari ini. Ya, ayolah, kalian ini dipilih loh. Kalian harus disadar, kita harus menyadari diri. Kalian ini dipilih, dilahirkan, dibesarkan sebagai seorang yang berbangsa Indonesia, berwarga negara Indonesia. Walaupun kita hanya punya 2 musim, negara kita ini negara kaya. Apa yang kamu tidak bisa jumpai di negara ini? Semua ada. Semua ada, tinggal mengelolanya. Sampai orang mengatakan bahwa Indonesia ini jamrut katolis. Cobalah. Apa yang bisa kamu petik di situ? Apa yang kamu mau di situ? Saudara-saudaramu di Kalimantan begitu banyak hutan. Kita di Jawa, ya juga sebagai penggerak ekonomi. Yang di Sumatera juga seperti itu. Yang di Sulawesi yang begitu. Di Irian Jaya yang Freeport yang apa Freeport ya? Ya yang tambang emas. Semuanya kan. Inilah Indonesia, anugerah Allah, anugerah Tuhan buat Indonesia sangat-sangat besar. Dan kita harus bersyukur punya pendiri-pendiri kita yang membuat Pancasila. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita tidak punya Pancasila, hancur kita. Ya, karena kita sangat beraneka-ragam. Dan lihat apa yang di bawah simbol gambar Garuda Pancasila ini dicetak. Bininya berbeda-beda, tapi tetap satu dalam kesatuan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ya kan? Dan di bawah naungan bendera merah putih. Merah darahmu, putih tulang. Mantap. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak. Dalam konteks generasi muda, apa yang bisa gereja lakukan agar nilai agama dan Pancasila tetap berdampingan? Kami mencoba mendampingi orang-orang muda kami untuk bersama-sama di dalam kegiatan apapun. Kami menerima dan kami memberi kesempatan kaum muda untuk berkarya. Nah, disitulah ya kalau memang kalau kami mengatakan mengamalkan Pancasila itu bukan hanya sebuah tulisan-tulisan atau pembelajaran yang teori-teori saja tidak, tapi kami lebih membuat itu secara praktek. Cara nanti kami itu ada saudaramu yang sakit, silakan muncul. Nah, kami dampingi. Atau kami pada saat berkunjung kepada seseorang, kami ajak mereka, ikut.
bahkan anak-anak. Kami itu sering mendoakan orang-orang yang dalam arti ini orang-orang lanjut usia. Iya. Kami bawa anak-anak. Hal sederhana. Ayo saling simbol. Ayo saling opa-opa. Mereka saling. Ayo cium tangan opa. Di sini. Manusia. Masuk. Betul? Dan menghargai bahwa mereka juga ciptaan Tuhan. Sebenarnya sederhana, nggak usah muluk-muluk. Itu. Kamu mengunjungi orang tuamu berapa tahun? Berapa bulan? Kemudian kamu mendoakan orang tuamu sesering apa? Praktek-praktek sederhana. Kami mengajak anak-anak, mengajak orang, ayo kita berdua siapa? Ya. Mungkin dengan doa kita yang sederhana itu bisa sedikit memberikan air untuk kesembuhan orang-orang. Itu yang kami lakukan. Gak usah nangis. Tidak. Ternyata tuh peran gereja itu sangat-sangat berdampak ya untuk pada umat-umatnya. Jadi aku sangat sekali Bapak. Iya. Oke, kita akan masuk ke segmen 3 ya teman-teman. Refleksi spiritual dan kebangsaan dengan tujuan menghadirkan pesan refleksi dan inspiratif bagi pendengar. Baik, Pak, masuk pada pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana hubungan antara iman pada Tuhan dan cinta terhadap tanah air? Saya mengatakan seperti ini. Iman itu adalah jawaban pribadiku atas sapaan Allah. Allah selalu berbicara kepada manusia. Allah berbicara kepada manusia itu dengan banyak cara. Satu, apa yang tertulis itu bisa kita lihat di dalam kitab suci. Semua agama ada kitab suci. Yang kedua, apa yang disebut dengan lisan. Lisan itu apa? Lisan yang mungkin saya bisa dengar, yang mungkin saya bisa lihat lewat manusia lain. Yang ketiga juga Allah berbicara kepada manusia lewat ciptaannya. Alam semesta ini, tumbuhan, air, dan segala macam. Nah, bagaimana saya sebagai orang beriman itu memelihara, menjaga apa yang telah diberikan Allah kepada kita bangsa Indonesia. Alamnya, manusianya, itu yang saya coba refleksikan dalam hidup saya. Bagaimana saya mau menjaga keutuhan ciptaan ini? Kami secara internasional punya yang namanya seruan apostolik, seruan dari Bapak Paus yang kami laksanakan. Yang disebut dengan Laudato Si. Apa itu? Bagaimana kami sebagai umat Katolik harus merawat dan menjaga alam ini. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga air sebagai sumber kehidupan, mengurangi dampak rumah kaca, sehingga apa? Ozon yang ada di sana itu tidak koyak. Coba sekarang kita lihat, musim ini kan tidak menentu. Kenapa? Karena ozon sudah mulai koyak. Nah, kapan lagi? Siapa lagi yang mau merawat itu kalau nggak kita? Apa yang mau saya wariskan? Saya tidak punya uang. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya semangat, punya pengalaman untuk mengajak orang mewariskan, paling tidak mewariskan buat anak saya untuk merawat. Sederhana saja. Kamu di rumah
Sudah nggak? Memilah sampah. Mana sampah organik, mana sampah non-organik. Kebetulan belum Bapak. Iya. Yang non-organik bisa dijual, yang organik bisa didaur ulang. Dalam arti bisa di alam ini bergerak sesuai dengan perintahnya loh. Iya enggak? Kita mengurangi juga plastik dan segala macam. Ini paperless ini. Kertas ini terbuat dari apa? Coba bayangkan, kalau Anda sekarang ini banyak menggunakan ini dengan tidak bijak, berapa kayu yang harus ditebang di hutan? Maka kami coba sekarang ini undangan-undangan itu tidak paperless. Tapi memang ya kita punya ini sekarang ya. Kenapa kita tidak gunakan itu? Jangan menggunakan ini untuk hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif sekarang kita gunakan. Kalau saya itu, Mbak. Makasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Dalam suasana bangsa pula, bagaimana kita menjaga kesakralan baik dalam beragama maupun bernegara. Bagaimana tanggapan Bapak? Menghargai sudah. Tidak ada jawaban lain. Menghargai apapun yang menjadi menghargai itu sangat universal, tapi sangat-sangat ya kecil ya. Menghargai pendapat walaupun tidak cocok, menghargai apa yang diputuskan. Maka tadi saya katakan, ayolah lungguh bareng, rembuk bareng, laksanakan bareng, duduk bareng, memutuskan bareng, melaksanakan bareng. Udah selesai. Walaupun aku pun gak cocok, mungkin loh ya. Tapi karena aku duduk bareng, lungguh bareng, aku sudah punya konsekuensi niat di dalam hati, ya aku laksanakan bareng. Iya nggak? Coba kalian yang hadir di sini, kalau kalian, wah aku nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau kalian mau berkorban, mau meluangkan waktu, akhirnya jadi kan? Iya. Karena kalian satu tim, tidak pribadi lepas pribadi, tim. Karena manusia itu kan hidup bersosial toh, saling membutuhkan toh. Coba kamu hidup sendiri lah, coba di hutan bisa nggak? Bisa. Katakanlah bosan di hutan, kamu kos di rumahmu sendiri, kamu tinggal sendiri, bisa nggak? Bisa. Itu kita makhluk sosial, harus saling menghargai, harus saling menjalankan kerjasama. Saya kira itu, Pak. Yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak bagi masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan keyakinan Bapak? Apa ya? Ayolah kembali kepada dasar negara kita, Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, menerima keragaman menjadi keindahan dalam hidup. Kenapa Tuhan menciptakan warna bermacam-macam? Supaya tahu, itulah karya Allah, itulah karya Tuhan yang harus kita terus. Itu saja. Terima kasih. Baik, kita udah sampai penghujung acara nih teman-teman. Berikut tadi adalah tanggapan Gereja Katolik dalam Pancasila teman-teman. Jadi kesimpulan pada hari ini, Maaf, jangan Gereja Katolik. Saya sebagai anggota Gereja Katolik. Nanti kalau saya sebagai Gereja Katolik, nanti saya sangat universal, jangan. Tapi saya ini sebagai orang yang beriman dalam Gereja Katolik, itu mungkin pendapat saya. berikut pendapat Bapak Danang Nanang. Bapak Danang terhadap Pancasila ya teman-teman. Jadi kesimpulan hari ini
Kita belajar bahwa agama dan Pancasila bukan dua kutub yang bertentangan, melainkan dua sumber nilai yang saling menguatkan dalam membangun Indonesia yang damai. Terima kasih Bapak Sama-sama. Nanang telah membantu kita dalam Terima kasih. penyelesaian proyek kita. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Gereja Purwodayan juga yang telah menyiapkan tempat yang sebagus ini. Berikut dari saya, Rizaluna Bindunani Razuri dan Bapak Nanang di tempat. Terima kasih. Salam Pancasila buat semuanya. Terima kasih. Selamat siang.